Semangat pagi untuk kita semua. Semangat pagi Pak Darmadi dan teman-teman sekalian. Hari Senin, waktunya Monday Morning Motivation. Bertemu dengan saya David Setiawan dan tentunya Pak Darmadi Darmawangsa. Pak Darmadi, minggu lalu kita udah bahas mengenai body language, begitu ya, gesture segala macam. Kali ini kita mau bahas apa, Pak? Ya, saya rasa kita ini udah menarik sekali memasuki penghujung tahun 2022, bulan Desember, teman-teman. Sebenarnya bulan yang penuh tantangan di mana banyak para sales ingin mengejar targetnya. Ya. Dan untuk 5 sesi terakhir dari sesi 48 sampai 52, kita akan banyak bahas satu topik yang memang kita tidak bahas selama 47 sesi sebelumnya, yaitu negosiasi. Dan negosiasi ini adalah menurut saya sebuah skill ya, sebuah soft skill yang sebenarnya nggak ada sekolahnya gitu ya. Dan saya tahu banyak orang yang jago negosiasi itu sekolahnya di lapangan ya. Ya, ada orang bilang apakah seorang itu punya talent ya? Apakah dia mampu negosiasi karena talent? Iya benar. Pasti ada beberapa orang yang mempunyai negosiasi skill yang sebagai talent ya. Tetapi negosiasi skill juga bisa dipelajari ya. Nah, ini berita baiknya ya. Bisa dipelajari dan tergantung Anda mau menguasainya seperti apa. Ya. Oke, hari ini kita akan ngomong satu part pertama dulu dari 12 strategi setiap negosiator mesti tahu. Mesti ngerti. Jadi kalau Anda negosiator, baik Anda pemula ataupun Anda yang sudah jam terbang tinggi, ini juga sebagai refreshing untuk Anda untuk mengetahui hal-hal apa yang menjadi kunci dari negosiasi ya. Menarik Pak. Dan kunci pertama, kita akan bahas 6 kunci dulu ya untuk part pertama. Kunci pertama yang harus kita ingat selalu, dan saya yakin semua negosiator pasti setuju dengan saya, adalah bahwa everything is negotiable. Ya, Anda ke hotel ya, Anda ke hotel ya, di benak Anda selalu pikir hotel itu kamarnya full. Ya, di benak Anda apapun yang ada di kertas di mana Anda di-assign harganya, room jenis apa, itu sudah tertulis dan ya itu yang Anda dapat gitu ya. Itu fix seperti itu. Itu fix seperti itu. Nah, itu untuk sebagian orang yang biasanya pikir seperti begitu. Tetapi seorang negosiator selalu melihat bahwa setiap hari adalah hari untuk negosiasi. Ya, Anda pernah nanya sama diri Anda nggak? Setiap hari adalah hari negosiasi. Atau Anda pikir, ya negosiasi itu kalau pas kita ketemu umpama di counter beli barang, minta diskon, hanya di situ aja negosiasi. Negosiasi itu macam-macam. Luas ya? Mulai dari kita bangun pagi, kita sudah negosiasi. Pak David umpama sudah berkeluarga ya Pak ya? Sudah. Bapak sadar nggak? Bapak dengan istri tidur satu ranjang kan? Saya nggak tahu siapa yang pilih sebelah kanan, siapa yang pilih sebelah kiri, atau apa yang ada yang pilih sebelah kanan, yang mau nggak mau, yang satunya karena nggak milih dapatnya kiri. Betul. Dan Anda kadang-kadang harus nanya, kenapa saya ada di sebelah sini ya? Apakah di sebelah situ lebih enak atau di sini? Banyak orang tidak pernah berpikir seperti begitu ya. Padahal di kamar itu macam-macam ya. Kalau AC-nya dingin, kadang-kadang kena yang di sini nggak kena gitu kan ya. Iya kan ya. Yang di sini lebih dekat ke WC, yang di sini jauh dari WC gitu ya. Ya, yang di sini ada telepon gitu kan ya. Jadi kalau bunyi dia yang diangkat, yang ini nggak perlu angkat gitu. Jadi kadang-kadang Anda tidak sadar kalau Anda tidak negosiasi positioning Anda, mungkin orang lain negosiasi untuk Anda. Yes. Jadi saya rasa everything is negotiable itu sebuah mindset ya. Bahwa umpama Anda ke hotel nih, Anda selalu pikir, jangan-jangan saya bisa di-upgrade ya. Bagaimana caranya saya di-upgrade? Mungkin sebelum Anda mau di-upgrade, mungkin Anda ramah dengan orang yang menyapa Anda. Kemudian Anda bisa kasih dia informasi, Mbak, selama saya ke Bandung selama 5 tahun, ini hotel saya selalu pergi hotel ini loh, Mbak. Ini menjadi pilihan saya. Karena petugas-petugasnya ramah seperti Anda. Dan kadang-kadang saya dikasih kamar di-upgrade loh, Mbak. Bayangin, Anda ngomong seperti begitu. Mungkin orang yang Anda ajak ngomong, dia baru kerja sebulan di sana. Dan dia pikir, waduh, Pak David ini klien yang penting nih. 5 tahun ke Bandung, datangnya ke hotel ini. Dan dia bilang, setiap kali ke hotel ini, kadang-kadang di-upgrade kelasnya. Saya masih kerja baru sebulan nih, saya mesti kasih lihat level saya, bahwa saya mesti melayani Pak David. Jangan-jangan Pak David dikasih upgrade, gitu kan ya. Betul. Jadi, bayangin nih, padahal Pak David hanya ngomong doang. Padahal mungkin Pak David nggak 5 tahun ke sana. Kadang-kadang sekali pindah sini, pindah. Tapi kadang-kadang kita menegosiasi gitu. Mbak, ada kamar yang lebih tinggi nggak, Mbak? Mbak, ada yang kamar menghadap gedung nggak, Mbak? Kadang-kadang ada orang nggak minta sama sekali. Betul. Just, ya, apa yang lu kasih gua kamar? Atau kadang-kadang Anda tahu kalau Anda beli kadang-kadang di apps ya, Anda selalu dikasih kamar yang paling pojok, dekat tangga. Pernah sadar nggak? Nggak enak gitu. Kadang-kadang Anda ngomong, Mbak, saya punya fobia, Mbak. Saya paling takut tinggal dekat tangga darurat. Karena pengalaman saya pernah sekali ada apa-apa dengan gedung, saya harus lari di tangga darurat dan saya stres. Tolong kalau bisa jangan taruh saya di tangga darurat. Bayangin, Anda sudah staging dia tuh, padahal memang nggak pernah Anda ditaruh situ. Itu negosiasi, Pak ya. Jadi kalau Anda bisa lihat dengan sudut pandang seperti begitu, ya
Dengan sudut pandang seperti itu, everything is negotiable. Setuju sih. Ya kan Setuju. ya? Ya kadang-kadang kita terlalu malu minta tolong orang. Ambil contoh, saya baru dari restoran ngajak teman makan. Ya teman dari saya dari luar negeri. Kemudian saya bilang, yuk kita foto yuk. Dia kemudian mau selfie gitu. Saya bilang, ngapain selfie? Itu kan karyawan banyak di situ. Minta bantuan. Nggak enak. Gimana nggak enak? Mas, saya panggil gitu, foto. Abis itu ternyata ketika dia foto sudutnya nggak bagus. Saya bilang kayaknya sudutnya lebih bagus kalau Mas itu keluar dari restoran ngambil dari depan. Dia bilang, lu kasih capek dia. Loh, kita makan di sini. Mas, tolong foto saya dari sana ya, ambil dari sudut situ, nanti foto kita kesini ya, dan pergi. Dan hasilnya jauh lebih bagus. Jadi saya bilang semua hal itu bisa di-negotiable ya. Jadi Anda mesti punya mindset dulu. Jadi sebenarnya everything is negotiable, ini mindset. Mindset yang paling buruk terhadap strategi ini apa? Orang suka ngomong saya, Pak, bagaimana kalau saya minta nggak dikasih, Pak? Ini kan orang ini kan tipikal yang sudah menolak dirinya sendiri sebelum meminta. Nggak boleh seperti begitu. Kalau Anda punya mindset seperti itu, Pak, kalau saya ditolak gimana? Ya ditolak ya nggak apa-apa kan, nggak rugi apa-apa. Kan belum coba ya kan? Lagi pula kalau ditolak, emangnya kenapa? Nggak rugi juga nggak ada kan? masalah. Jadi kalau Anda punya mindset bahwa everything is negotiable, jangan-jangan orang tuh melihat you punya level tinggi loh. Dikit-dikit negotiable, dikit-dikit negotiable. Ya saya rasa itu menjadi sebuah habit loh. Dan habit ini luar biasa loh. Bagus banget. Anda bisa dapat lebih banyak daripada orang lain biasanya. Setuju. Jadi Menarik strategi nih. pertama jadi seorang negosiator yang harus Anda ingat, siapapun yang Anda ketemu, ya, apapun yang produk yang mau dijual atau service, ya Anda bisa negosiasi. Demikian juga customer kita pintar sekarang kan, penjual. Bukankah para penjual kita selalu menego kita punya komisi? Kemungkinan besar begitu. Dan pasti. apakah Anda adalah seorang korban yang tidak mampu menjelaskan diri Anda? Kita sudah cover banyak di handling objection. sebelumnya. Ya kan? Jadi even pemilik properti pun menegosiasi dengan Anda. Apakah Anda pernah kepikir bahwa Anda siap menghadapi itu? Kalau Anda nggak siap, berarti ini Anda kehilangan ya. Jadi poin. Jadi poin strategi ini mengingatkan Anda selalu setiap pagi bilang, saya siap bernegosiasi. Saya siap bernegosiasi ya. Oke ya. Nah, strategi kedua. Yang kedua apa nih? Ini penting, Pak. Sebelum kita masuk ke pembukaan negosiasi, seorang negosiator yang pintar adalah dia sudah tahu di ujungnya dia mau di mana endingnya. Jadi Anda jangan masuk negosiasi yang nggak tahu ujungnya mau kemana. Anda harus bilang, saya idealnya nih kalau negosiasi sama dia saya dapat seperti begini. Ya kan? Umpama kalau saya beli barang nih, saya mau beli barang TV gitu ya, saya punya negosiasi sama TV, saya pengen harganya lebih murah daripada ada yang di e-commerce, kemudian cicilannya lebih panjang, kemudian saya dapat warranty. Jadi saya sudah buat gambaran hasil final yang idealnya untuk saya. Belum tentu saya dapat semuanya, tetapi saya akan drive, saya punya energi menuju hasil akhir yang saya inginkan. Jadi sebelum masuk ke negosiasi, kita sudah mesti mengharapkan outcome-nya nih. Sama agent properti kan, ketika mulai ketemu penjual, dia sudah lihat rumahnya seperti apa. Ketika penjual mengajukan harga yang diinginkan, kita sebagai agent bilang, kayaknya jangan angka segitu deh. Kalau angka segitu deh, saya pasarin 6 bulan belum tentu laku nih. Saya mesti bantu meyakinkan penjual, ya, menjelaskan penjual supaya dia bisa setuju dengan angka saya. Kalau penjual bisa setuju dengan angka saya, berarti pekerjaan saya lebih mudah. Dan ketika saya ketemu dengan pembeli, sama juga. Saya sudah tahu, saya akan drive pembeli ini sampai mana. Dan saya sangat yakin di situ poinnya. Nah, kalau kita selalu berpikir seperti begitu, kita tuh nggak takut, Pak. Jadi kita nggak was-was. Bahkan Donald Trump mengajarkan kita, ketika kita bernegosiasi, kita harus mampu menciptakan hal terburuk dalam negosiasi itu. Kalau kita bisa terima hal yang terburuk itu, let's go negotiate. Ya, jadi kita katakan kepada diri kita, yang terburuk pun saya sudah siap terima kan. Anyway, ya kan, saya negosiasi aja gitu. Nothing tulus gitu ya. Jadi yang pertama tadi, semua hal itu bisa dinegosiasikan. Mulailah hari Anda dengan bernegosiasi. Ya. Yang kedua adalah pikirkan baik-baik hasil yang Anda inginkan secara ideal. Dan dari situlah menjadi guideline Anda untuk bernegosiasi. Berarti udah punya gambaran. Udah punya gambaran ya, udah punya gambaran ketemu orang ya. Strategi 2. Ya. Sekarang Nah, strategi kalau sudah punya gambaran kan bukan hanya sekedar gampang ya. Kita hanya bisa lihat outcome yang kita inginkan. Kita kan juga mesti mempersiapkan sebelumnya nih. Ambil contoh seorang marketing associate. Dia tahu kok ketika ketemu penjual akan menegosiasi dia punya komisi. Setuju. Apakah dia bersiap nih? Ambil contoh nih, bisa aja nih kalau dia minta komisi 2,5% dan dia tahu penjual akan menawar 2,5%. Akankah lebih baik ketika dia berhadapan dengan penjual, dia membawa umpama sebuah folder di mana ada perjanjian sebelumnya dia, di mana penjual membayar 2,5% umpama begitu. Dia kumpulin 10 lembar. Ya, kemudian ketika penjual mengungkapkan bahwa kayaknya komisi 2,5 bisa nggak? 2%, bisa 2,5. Pak, 10 pelanggan saya sebelumnya Bapak lihat Pak, 2,5. Nah, ini kan persiapan. Karena orang lebih percaya yang tertulis daripada yang lisan. Nah, ini kan harus semua disiapkan. Demikian juga Anda tahu Anda akan dinegosiasi. Penampilan Anda mendukung nggak Anda punya 2,5%, 3% tadi? Kalau Anda nggak mendukung juga, Anda tambah lemah nih.
Anda tidak siap nih ya, negosiasi itu penting. Nah, dan Anda mempersiapkan, Anda tahu apa yang Anda mau negosiasikan nggak gitu? Anda tahu apa yang Anda mau negosiasikan nggak? Ya. Iya kan? Setuju. Dan saya kalau ke hotel, saya paling punya teknik selalu, paling gampang kalau saya mau minta sesuatu lebih. Yang pertama saya tahu, manusia itu paling senang dihargai namanya. Oh, sebut nama iya, gitu? Jadi biar orang hotel kan biasanya punya nama. Name tag ya? Iya, kita sebut namanya dia. Oke. Nah, kan, umpama Mbak Angel, waduh, terima kasih nih, saya bolak-balik ke Bandung datang ke hotel ini. Ini Mbak Angel pasti yang salah satu yang akan melayani saya dengan baik ya Pak ya. Namanya diomong 2-3 kali. Seneng. Iya. Orang tuh kalau udah dipuji Pak, kemudian orang itu tidak mampu ngasih, dia nggak enak loh Pak. Bener loh, coba aja. You muji dia sekali, 2 kali, 3 kali. Ketika you minta, dia nggak bisa ngasih, gitu. Gak enak dia. Gak enak dia. Beban di bolanya di dia, bola panasnya di dia bukan di saya. Saya nggak dapat sih nggak ada masalah. Memang jatah saya nggak dapat kok. Iya kan? Bahkan Pak David bisa ngomong. Saya beberapa kali nginep di hotel ini, saya lupa bagaimana ya. Itu resepsionisnya bagus banget loh Mbak. Di kamar saya dikasih buah. padahal bisa aja nggak nih. Iya, Saya ngomong gini nih. Saya beberapa kali datang ke hotel sini. Beberapa resepsionis yang menerima saya cukup kreatif loh Pak. Saya bahkan dikasihin buah dengan harapan saya bisa datang balik. Makanya saya datang lagi sekarang. Dia kali gelagapan belum siap buahnya kali. Pak, tunggu sebentar Pak, siapin buah Pak. Nggak apa-apa, diantar ke kamar juga nggak apa-apa. Bagi dia hotel buah itu mahal nggak? Kecil lah. Kecil, gampang dong bisa dikasih. Sangat dia punya authority ngasih nggak? Iya. Oh ya udah, wis tak minta. Tapi kalau you minta, Mbak, tolong dong taruh buah di kamar saya. Nggak dikasih. Nggak dikasih Pak. Lain. Nah ini kan negosiasi Pak. Yes. Tapi ada orang kalau saya jelasin kayak gini, tetap bilang gini, ya tapi kan nggak enak ya. Ah sih. Berarti jiwa you sendiri belum berubah nih, ya kan ya? Benar. Ya, jadi ini menarik sekali strategi ketiga ini sebelum Anda minta ya, Anda prepare in advance. Sama tadi ketika saya mau nyapa umpama Mbak Angel tadi, saya mesti murah senyum, saya mesti puji dia, ya kan? Saya mesti hargain dia ya. Setuju. Jadi this is a very simple thing ya. Kadang-kadang kita nggak siap ya. Yang keempat, ketika kita bernegosiasi dengan orang ya, kita mesti bertanya banyak, menggali. Kita pengen tahu nih lawan bicara kita. Biasanya begini Pak, ketika kita belum deal harga-harga yang serius, kita ngomongnya bisa santai Pak. Tapi begitu ngomong hal-hal yang serius, lawan bicara kita tiba-tiba akan menjaga informasi serapat-rapat mungkin. Umpama kalau kita ngomong gini nih, ini harga rumahnya berapa ya? Oh ini 2,5 M, bisa turun ya? Oh bisa, ini mah bisa turun. Dia mah dengan enteng gampang kayak gitu. Karena dia tahu masih jauh, peluangnya masih jauh nih. Tapi kalau dia sudah lihat saya mau bayar DP ya, kemudian saya sudah mulai bicarakan pajaknya berapa yang saya mau bayar, dia mulai lihat saya, dia hati-hati nih. Setiap omongannya dia biasa dipegang. Jadi negosiator yang ulung itu adalah negosiator yang akan bertanya di depan. Karena dengan bertanya di depan dia lebih gampang dapat jawaban dibandingkan sudah terakhir nih, ya kan? Karena orang ini udah tahu nih, oh dia udah mau beli nih, saya nggak boleh sembarang ngomong dong, gitu kan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan depan ini kan bisa aja kan. Bahkan kalau saya ketemu pemilik properti, umpama saya agent gitu, yang mewakili pembeli, saya bisa aja nanya ke penjual, oh Pak, saya sih baru pertama kali nganter bayar ke tempat Bapak ya. Ini bayarnya hanya lihat-lihat Pak, nggak gitu serius. Hanya pengen nanya aja Pak David ya. Ini rumah udah berapa orang agent nganter ya? Tiba-tiba Pak David karena tidak siap ya, Pak David bisa ngomong ini rumah udah dipasarin 4 bulan sama hampir 5 agent. Tapi satu pun nggak ada yang nganter loh. Saya tahu nih. Posisinya udah beda nih. Iya, saya kan bisa aja tebak. Oh berarti ini harganya kemahalan. Berarti agennya tidak kreatif mengiklankan, gitu kan? Saya bisa gali nih, Pak. Kalau boleh saya tanya, menurut Bapak, kenapa rumah ini yang menurut saya bagus ini kok selama 4 bulan malah kok nggak ada yang datang ya? Biasanya saya bisa nanya begitu, ya kan? Kalaupun ada yang datang, kira-kira keberatannya apa sih Pak biasanya? Saya kalau nanya dia di depan, mungkin dia lebih gampang ngomong. Tapi kalau saya sudah tenteng pembeli ada di samping dia, oh lain dia. Udah mulai tutup rapat. Iya, jadi asking question ini adalah kesempatan yang baik sekali untuk menggali dari awal. Karena seringkali gini nih, asking question itu satu hal. Tapi kalau you tidak clarify pertanyaan ini bahaya. Karena setelah you udah tahu semua question, tiba-tiba ketika you masuk serius, ternyata ada lagi hal yang belum you nanyain. Jadi banyak hal yang you harus tanyain. Makanya saya tadi bilang, jadi agent properti itu mesti bersiap gitu. Ya, mesti masuk bersiap. Di poin 3 tadi yang preparation ya, itu. Kita ambil contoh Pak, kalau boleh saya tahu, kalau saya bawa pembeli, saya langsung deal dengan Bapak kan. Tapi misalnya dia ngomong, oh enggak, saya bukan decision maker, ya kan? Mesti tunggu suami saya pulang dari luar negeri. Nah, ini lain lagi nih. Jadi saya mesti tahu nih. Saya bahkan bisa melempar satu pertanyaan.
Bu, seandainya jika saya ada seorang pembeli hot nih, seandainya dia bisa titip uang umpama tanda jadi 100 juta gitu ya, kira-kira harga berapa sih yang paling ibu bisa kasih bottomnya untuk saya? Padahal saya belum punya pembeli. Saya hanya nanya seperti itu kan boleh. Jadi dengan seperti begitu pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting supaya kita tuh bisa, ada gambaran ya? Kita bisa membuat sebuah gambaran, kita bisa melihat ekspektasi dari lawan bicara kita, dan itu kita lebih bisa mencapai konklusi dengan dia, bisa bertemu dengan dia dengan baik. Menarik nih. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini memang kita sudah cukup banyak bahas ya mengenai bertanya dengan baik ya. Nah, yang kelima nih ya. Setelah Anda bertanya, senjata berikutnya seorang negosiator itu adalah mendengar nih. Iya kan? Anda visit ke rumahnya dia. Anda kan bisa lihat rumahnya itu seperti apa, bersih, berantakan, ya kan? Anda bisa lihat rumahnya ada pembantu atau enggak. Anda bisa lihat rumahnya, foto-foto yang ada di meja, ya kan? Hobi-hobi yang dia punyain, apapun yang ditempel di tembok. Anda bisa menggunakan informasi itu untuk starting a conversation. Karena jujur orang tidak akan percaya sama Anda kalau dia tidak bisa lugas dan punya trust dengan Anda untuk ngobrol dengan Anda. Ya, jadi seorang sales itu yang banyak kesulitannya adalah membuka sebuah chit-chat, ya, conversation dengan orang yang tidak dikenal, gitu ya. Jadi ketika kita mendengar, di sini mendengar kan ada 3 nih, mendengar dengan telinga, mendengar dengan telinga, mendengar dengan mata, ya kan kita bisa lihat. Kita sudah belajar body language kemarin kan, gesturnya dia. Apakah orang ini bosan dengan saya? Orang ini kayaknya menjaga jarak dengan saya? Apakah orang ini tertarik dengan saya? Ya kan? Jadi telinga dan mata kita dan hati kita pun. Kita kan punya indera hati, indera keenam nih, yang ngerasa nih. Ini orang ini posisinya kayak gimana ya? Kayaknya orang ini cemas nggak sih? Rumahnya belum laku. Oh, orang ini kayaknya pede banget nih. Kayaknya nggak care. Rumahnya nggak ada yang ditawar pun nggak apa-apa gitu. Ini mendengar. Nah, ini mendengar dengan hati-hati sekali ya. Dengan menggunakan telinga, dengan menggunakan mata dan dengan hati. Ya. Dan strategi ke-6 setelah kita nguasain, kita tahu ini penting. Strategi ke-6 adalah begini kadang-kadang nih. Gimana? Tadi kan saya sudah bilang, Pak David harus tahu result apa yang kita mau. Tapi kita sengaja naikin ekspektasinya. Supaya ketika nanti dia nego turun, ketemu di tempat kita gitu. Takutnya kalau kita sudah ngomong di satu tempat, kemudian ternyata dia nego, lah kita kan harus ditarik turun begitu. Mending kita kasih expected-nya lebih tinggi lagi. Karena orang yang kita berhadapan dengan orang, dia juga nggak tahu siapa kita. Dia juga punya ekspektasi macam-macam mengenai kita. Makanya saya tadi bilang, kalau jadi agent, berpenampilan rapi, ngomongnya bagus, persiapan, itu kan sebenarnya udah meningkatkan ekspektasi. Jadi ketika dia membandingkan Anda dengan agen-agen yang menawar komisi di bawah Anda, terlihat perbedaannya. Tapi kalau tampilan Anda sama, cara ngomong Anda sama, tidak persiapan sama, kemudian Anda minta komisi lebih tinggi dari dia, nggak ada yang mau percaya. Dia kan bisa lihat, agen ini beda loh. Agen ini kayaknya ada carry apparel, ada pakai dasi mungkin, ada pakai logo, ada pakai jas ya, sepatunya bagus gitu ya, sopan, ramah, bersih, rambutnya nggak aut-autan begitu kan ya. Jadi ketika Anda negosiasi, Anda negosiasi lebih ke atas dikit. Kadang-kadang hantam aja ke bawah dulu. Ya either Anda mau negosiasi lebih atas atau Anda dalam posisi menghantam negosiasi lebih bawah. Terserah aja. Kadang-kadang negosiator itu kejam, Pak. Ya kalau kita belanja gitu kan, belanja di pasar atau apa, harga berapa? 30.000, 10.000 boleh nggak? Itu kejam kan? Dia hantam ke bawah tuh Pak. Ya kadang-kadang orang takut Pak, nanti dia marah. Lah orang marah kan basically kita kan hanya nanya. Kan? Jadi menurut saya ini semuanya strategi ini. Ini semuanya mindset. Ini mindset juga nih. Ada orang nggak pede begitu kan ya. Ada orang nggak pede. Tapi ini salah satu skill yang bagus. Mantap sekali. Ya, ambil contoh kalau kita sebagai trainer umpama begitu kan ya. Ada yang mau manggil kita bicara. Mungkin budget kita sebenarnya mungkin X amount kita udah happy gitu kan. Tambahin aja lah, tambahin 2 juta lagi lah. Lempar atas ya. Tambahin 2 juta lagi. Kan dia nawar nih. Dia kan kalau nggak dapat tawaran kan nggak happy kan. Ya udahlah, khusus special pertama kali sama lu gue turunin 2 juta. Next time nggak boleh ya. Seneng dia kan. Wah, udah dapat diskon 2 juta nih gue. Padahal ketemu di tempat kita. Ini nih. Ini sama nih. Ya, sama kalau Anda sebenarnya jadi agent 2,5% udah oke. Anda kasih buka 3. Iya kan? Karena dia nanti nego kan. Siapa tahu turunnya 2,75, why not juga kan? Udah untung lebih. Jangan Anda buka 2,5 atau diturun jadi 2% lagi ya. Jadi saya rasa ini strategi sangat umum, namun seringkali kita suka lupa teman-teman. Jadi ini part pertama kita bahas 6 strategi, nantikan part kedua untuk 6 strategi berikutnya. Mantap sekali. Pak Darmadi dan teman-teman sekalian jangan lupa follow sosial media kita, klik like and subscribe juga YouTube channel ini. Thank you dan sampai ketemu lagi dalam Monday Morning Motivation.